riwayat orang kudus yang bernama Santo Fransiskus Xaverius, pengakuan iman, dan diperingati perayaannya pada tanggal 3 Desember. Francesco de Yasu Javier lahir di Istana Xavier di Navarra, bagian utara Spanyol pada 7 April 1506. Orang tuanya adalah bangsawan kaya raya. Pendidikan dasarnya berlangsung di Navarra dan kemudian dilanjutkan di Universitas Paris pada usia 19 atau 20 tahun. Di Paris, ia selalu bergaul dengan orang-orang terpelajar dan terkemuka. Salah seorang sahabat sepergaulannya ialah Ignatius Loyola. Ignatius mempunyai pengaruh besar terhadap jalan hidup Fransiskus yang kemudian menjadi seorang misionaris besar dalam sejarah gereja. Pertanyaan dasar yang membuka lembaran hidupnya yang baru ialah apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan jiwanya? Pertanyaan ini sungguh mempengaruhi sikap Fransiskus yang mengilhami jalan hidupnya sehingga ia berani mengabdikan seluruh hidupnya sebagai seorang abdi Allah bagi penyebaran Injil dan pembangunan kerajaan Allah di dunia. Bersama Ignatius Loyola dan 5 rekannya yang lain termasuk Petrus Faber, Fransiskus mengikrarkan kaulnya pada 15 Agustus 1534 di gereja Montmartre. Upacara pengikraran kaul ini menandai awal berdirinya Serikat Yesus yang secara resmi direstui oleh Paus Paulus ketiga (1534 sampai 1549) pada 1540. Selain kaul kemiskinan dan kemurnian hidup, mereka juga berjanji untuk membantu Paus dalam usaha memberantas berbagai ajaran sesat dan menyebar luaskan iman Kristen. Fransiskus ditabiskan menjadi imam pada 24 Juni 1537. 1 tahun kemudian ia berangkat ke Roma dan bersama Ignatius ia menyelesaikan berbagai urusan yang berkaitan dengan pendirian Serikat Yesus dan misinya. 16 Maret 1540 Xaverius meninggalkan rekan-rekannya di Roma dan berangkat ke Portugal untuk memenuhi undangan Raja Yohanes III yang meminta imam-imam Yesuit untuk mewartakan Injil di wilayah jajahan Portugis di India. Bersama 2 rekannya dari Portugis, Fransiskus memulai perjalanan yang sulit itu pada 7 April 1541. Mereka tiba di Goa, India pada 6 Mei 1542 dan memulai berkarya di India Selatan dan Sri Lanka. Karyanya di Goa diberkati dengan keberhasilan yang gemilang. Melalui pewartaannya yang menarik dan kesalehan hidupnya, ia berhasil menawan hati banyak orang dan mempermandikan mereka menjadi pengikut Kristus. Ia dengan berani membela orang-orang pribumi yang menderita karena tingkah laku penguasa sebangsa maupun penguasa kolonial yang korup sambil mengajari mereka ajaran-ajaran Kristen yang mengutamakan cinta kasih. Dalam sebuah suratnya kepada Ignatius, 15 Januari 1544, ia menulis, "Lenganku sering terasa sangat letih dan sakit karena membaptis begitu banyak orang dan mengajari mereka kewajiban-kewajiban iman Kristiani dalam bahasa mereka." Pada tahun berikutnya, sekitar 27 Januari, ia mengabarkan lagi ke Roma bahwa ia sudah mempermandikan kurang lebih 10.000 orang dalam waktu 1 bulan. Ia sudah menceritakan kecintaan mereka kepadanya karena perbuatan-perbuatan baik dan ajaib yang dia lakukan di tengah-tengah mereka. Selama 3 tahun, pada tahun 1542 sampai 1545, Fransiskus Xaverius mewartakan Injil di pantai barat India. Semua perbuatan yang agung itu terdengar juga hingga ke Malaka. Oleh karena itu, pada musim semi 1545 ia tiba di Malaka dan mewartakan Injil di sana. Selama berada di sana, ia memanfaatkan waktunya untuk membina akhlak dan hidup perkawinan penduduk Malaka yang sangat merosot karena kekayaan yang berlimpah ruah.
Ia rajin berkhotbah dan mengajarkan orang-orang yang sudah lama tidak memperhatikan kebutuhan rohani mereka. Demi keberhasilan karyanya, ia dengan tekun mempelajari bahasa Melayu dan menerjemahkan ajaran Kristen dan doa-doa ke dalam bahasa Melayu. Awal 1546, ia berlayar dengan kapal dagang ke gugusan kepulauan Indonesia bagian timur, terutama di Maluku. Ia mencatat, para pelaut menyita seluruh waktuku, dari pagi hingga malam, terus-menerus mendengarkan pengakuan dosa, mengunjungi orang sakit, memberikan sakramen-sakramen, dan penghiburan rohani kepada mereka yang akan meninggal, dan sering pula berkhotbah. Selama masa puasa, saya kerjakan itu. Pulau Ambon banyak penduduknya, di antara 7 desa yang beragama Kristen. Begitu tiba, saya mengunjungi desa-desa itu dan memberikan sakramen permandian kepada anak-anak yang belum menerimanya. Kira-kira 300 mil dari situ terdapat suatu negeri, Pantai Moro namanya. Konon, di sana banyak orang-orang Kristen yang sama sekali belum mendapat pelajaran agama. Saya akan pergi ke sana secepatnya. Saya menulis laporan ini supaya kamu tahu betapa kamu dibutuhkan di sini. Memang saya sadar bahwa kamu diperlukan juga di India, tetapi pulau-pulau ini sangat membutuhkan pertolongan yang lebih besar lagi. Fransiskus pun mempermandikan kira-kira 1.000 orang Ambon dan mempersiapkan kedatangan imam-imam baru. Lalu ia menuju Ternate pada bulan Juli 1546. Setiap pagi Fransiskus berkhotbah pada saudagar-saudagar Portugis yang seluruh pikiran mereka dijelajahi dengan urusan-urusan perdagangan, rempah-rempah, dan wanita. Malam hari, ia mengumpulkan orang-orang berbahasa Melayu, melatih mereka untuk mengerti dan menghafalkan doa-doa, serta menyanyikan cerita-cerita kitab suci. Tentang jerih payahnya, ia menulis, syukur kepada Allah. Di Ternate ini sudah menjadi kebiasaan anak lelaki di jalan-jalan, anak perempuan di rumah, para buruh di perkebunan, dan nelayan-nelayan di laut siang sampai malam menyanyikan lagu suci, bukan lagi menyanyikan nyanyian-nyanyian kotor. Mereka senang menyanyikan doa Aku Percaya, Bapa Kami, Salam Maria, 10 perintah Allah, melakukan perbuatan-perbuatan belas kasih, pengakuan dosa umum, serta menyanyikan banyak lagu dan menghafalkan banyak doa. Mereka, baik yang baru bertobat maupun yang masih kafir, menyanyi dan berdoa dalam bahasa mereka sendiri. Syukur kepada Allah bahwa saya dengan cepat disukai baik oleh orang Portugis di pulau ini maupun oleh orang pribumi yang beragama Kristen dan yang bukan. Setelah Fransiskus mengatur kedatangan penggantinya, ia kembali ke Malaka untuk selanjutnya pergi ke Jepang. Tentang rencana kerasulannya di Jepang, ia menulis kepada Ignatius, iman kita harus diwartakan kepada orang-orang Jepang sebab mereka mempunyai hasrat dan kerinduan yang besar untuk mendengarkan warta Injil dan menjadi Kristen. Pada 14 Juni 1549, Fransiskus berlayar dan ditemani oleh Pastor Cosmas de Torres, Bruder Juan Fernandez, Anger, seorang Jepang yang sudah bertobat, dan 2 orang lainnya. Mereka tiba di Kagoshima, Kyushu pada 15 Agustus 1549. Mula-mula mereka berusaha mempelajari bahasa Jepang dan menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen dalam bahasa daerah setempat. Dari Kagoshima pada Agustus 1550, Fransiskus bersama kawan-kawannya berlayar ke Honshu, pulau terbesar dari gugusan kepulauan Jepang. Orang Jepang menyambut baik mereka dengan sangat antusias mendengarkan
pewartaan Injil. Mereka tertarik sekali dengan ajaran Kristen yang disampaikan dengan penuh rasa hormat dan keberanian. 1,5 tahun di Jepang penuh dengan kerja keras. Kecemburuan dan perlawanan dari rahib-rahib Buddha sangat gencar, namun semuanya dapat diatasi. Pada 1552, Xaverius didesak untuk kembali ke India guna menyelesaikan masalah-masalah administratif yang timbul selama ia tidak ada. Pastor Torres dan Bruder Fernandez menetap di Jepang untuk melanjutkan karya misi di sana. Setelah menyelesaikan masalah-masalah Yesuit di India, Xaverius mengalihkan perhatiannya ke Tiongkok, sebuah negara besar yang waktu itu tertutup bagi orang-orang asing. Pada April 1552, ia berlayar menuju Cina dengan sebuah kapal Portugis dan didaratkan di Pulau Sancian di depan muara Sungai Cukiang. Di sana ia menunggu jemputan perahu yang bersedia menyelundupkannya ke daratan Tiongkok. Sayangnya, ia tiba-tiba jatuh sakit dan dalam waktu 2 minggu ia menghembuskan nafas terakhir di sebuah gubuk. Ditemani hanya seorang pemuda Tionghoa yang menemani dia dari gua. Fransiskus meninggal dunia di Sancian pada 3 Desember 1552. Fransiskus Xaverius adalah seorang sahabat bagi semua orang. Ia sangat energik dan menarik, rendah hati dan penuh pengabdian. Sebagai seorang pendekar karya misi, ia mendirikan pusat-pusat katekumenat dan sekolah-sekolah dan berusaha mendidik iman-iman pribumi di setiap tempat ia kunjungi. Demi keberhasilan karyanya, ia dengan tekun mempelajari bahasa daerah. Pastor Ludwig, sejarawan gereja yang terkenal, menjuluki Fransiskus Xaverius sebagai seorang misionaris perintis agama salib di Asia dan misionaris terbesar di Santo Paulus. Dengan semangat heroiknya, ia mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa Asia sambil tetap mengingatkan gereja akan panggilannya untuk mewartakan sabda Allah kepada semua bangsa. Pada 1622, ia dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15 dalam kurung 1621 sampai 1623. Selanjutnya, karena keteladanan hidupnya, Paus Pius ke-10 pada tahun 1903 sampai 1914 mengangkat dia sebagai pelindung utama karya misi.